Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Ketemu lagi dengan kita, berita kepada kawan. Oke sahabat, kali ini kita akan angkat berita terkait mengenai kisah seorang gadis ya, TKW asal NTT diselamatkan oleh Bapak Prabowo. Gimana? Kita ikuti ya. Bapak, orang Indonesia, tolong jangan kasih mati saya di sini. Itu cerita awalnya. Tolong selamatkan saya Bapak, sapa gadis belia yang berusia ataupun berumur belasan dan sudah 3 tahun mendekam di penjara negara bagian Kelantan, Malaysia. Waktu itu dengan wajah ketakutan memohon kepada Prabowo Subianto. Gadis belia ini bernama Wilprida Soik, seorang gadis muda asal NTT yang jadi korban perdagangan manusia karena diberangkatkan dan dijadikan pembantu rumah tangga di Malaysia, padahal Wilprida belum cukup umur. Wilprida ditangkap dan ditahan karena membunuh majikannya serta divonis hukuman mati, kemudian tinggal 9 hari menuju tiang gantungan. Prabowo mendengar itu kemudian berhenti dan meneteskan air mata karena selain memohon bantuan untuk menyelamatkan nyawanya sudah di ujung kerongkongan. Wilprida juga meminta dibelikan sabun odol dan sikat gigi. Cukup sedih ya sahabat. Permintaan yang sangat sederhana tapi begitu menggugah jiwa beliau dan memang sangat peka terhadap penderitaan rakyat jelata. Sungguh kasihan, selama 3 tahun mendekam di penjara Malaysia, Wilprida tidak punya uang, tidak ada keluarga yang menjenguk, dan bahkan dia tidak punya teman. Pengacara yang disediakan pemerintah Malaysia hanya bisa berjumpa dengan Wilprida di ruang sidang. Anak gadis asal Indonesia ini benar-benar sendirian, tinggal menunggu hitungan hari akan menjadi daftar korban TKW Indonesia selanjutnya yang akan dihukum gantung di negeri orang. Alhamdulillah, Prabowo Subianto datang menyelamatkan nyawa anak bangsa yang jadi korban kemiskinan dari salah satu kelola negara ya oleh pemimpin-pemimpinnya. Apakah Prabowo menjadi hal itu sebagai bahan pencitraan? Ternyata tidak. Utusan pastor dan gereja Katolik yang sudah kemana-mana memohon bantuan termasuk kepada presiden untuk menyelamatkan nyawa Wilprida saat itu hanya menemukan jalan buntu. Akhirnya utusan itu dibawa oleh seseorang yang mengenal Prabowo. Prabowo mendengar kisah pilu anak bangsanya itu langsung bertindak cepat. Karena jaringan persahabatan internasional Prabowo yang sangat luas termasuk di Malaysia, beliau langsung bisa berkoordinasi dengan para pejabat tinggi dan penasehat hukum Malaysia. Esoknya langsung beliau menghubungi Hasim, adiknya, pinjam pesawat dan langsung terbang ke Malaysia. Beliau menemui Tan Sri Muhammad Sapi, pengacara paling mahal di Malaysia yang juga tangan kanan Perdana Menteri Malaysia. Publik Malaysia pun heboh karena Wilprida didampingi pengacara kelas istana. Sayangnya orang bernama Prabowo Subianto membantu ikhlas. Dia orang yang selalu membantu penuh keikhlasan dan tidak butuh berita apalagi kamera. Berita tentang Wilprida baru heboh di dalam negeri setelah harian Malaysia ramai memberitakannya. Sampai sekarang pun sepertinya banyak anak bangsa ini yang tidak tahu kalau Prabowo Subianto mengeluarkan uang pribadinya sampai 1 juta dolar Amerika atau 10 miliar masa itu untuk membebaskan Wilprida. Pertanyaannya, adakah kita pernah mendengar ada satu orang saja pejabat dan tokoh politik di negeri ini yang seikhlas beliau? Ingat, Wilprida itu Katolik dan Prabowo seorang Muslim, tapi Prabowo tidak pernah memandang agama, suku, ras dan untuk membantu orang lain. Lagi pula kakak kandung, adik kandung, keponakannya ada yang beragama Protestan dan Katolik. Jadi jangan ajari Prabowo soal toleransi beragama dan Pancasila. Prabowo itu darah, daging, dan tulang di tubuhnya itu disusun dari kepingan nasionalisme dan kecintaan tanpa pamrih terhadap negeri ini dan rakyatnya. Itu saja yang bisa kita informasikan. Semoga informasi ini bisa menjadi pengingat kita yang luar biasa dan semoga bermanfaat. Salam berita kepada kawan.